Shalom, selamat malam semua, sahabat-sahabat kekasih-kekasih Kristus di mana saja berada di seluruh wilayah tanah air kita. Saya ucapkan selamat malam. Saudara, malam hari ini saya akan menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya mohon untuk saudara yang mengikuti channel ini untuk jangan lupa memberikan like dan subscribe untuk mendukung channel kami ini, yaitu Camp David Ministry adalah pusat pemberitaan atau menjadi channel yang untuk khususnya menyampaikan pesan-pesan Tuhan di akhir zaman ini. Baik saudara yang kekasih, pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berbicara tentang penyesatan di akhir zaman. Karena itu judul pada malam hari ini yang saya berikan untuk kita adalah siapakah orang-orang yang akan tersesat atau disesatkan pada akhir zaman ini. Nah saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita malam hari ini adalah 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara, sebelumnya kita masuk dalam pembahasan firman ini, saya ajak kita berdoa, minta Tuhan Roh Kudus menuntun kita. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sertai pemberitaan firman ini. Roh Kudus berbicara, menyampaikan isi hati Bapa, agar kami mengerti, karena kami ada di generasi angkatan akhir zaman yang akan masuk dalam penggenapan semua masalah kesusahan besar di akhir zaman. Karena itu Roh Kudus berbicara untuk kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, tema dari perikop pembacaan ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus, itu kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Nah saudara, di sini ayat ini berbicara tentang iblis atau antikris yang datang dengan rupa-rupa tanda-tanda perbuatan ajaib dan tanda-tanda mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Saudara, iblis datang dengan cara meniru, menyamar seperti juru selamat palsu. Mereka membuat manusia terheran dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang untuk membuat orang terpesona dan percaya akan dusta itu. Nah saudara, kita perlu waspada, perlu mengoreksi hati kita, karena di sini firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang sendiri mendatangkan kesesatan terhadap orang-orang yang tidak mengasihi kebenaran, orang yang menolak kebenaran. Itu Tuhan merancangkan penyesatan terjadi, membuat orang-orang ini percaya dan tertipu oleh penyesatan yang dilakukan oleh si jahat atau iblis. Nah, di situ adalah orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan. Karena itu, saudara yang kekasih, mari kita koreksi hati kita, mari kita periksa kehidupan rohani kita, supaya apakah kita termasuk dalam golongan-golongan orang yang akan mengalami kesesatan ini. Nah, saudara, karena apa? Di sini Tuhanlah yang mengizinkan atau yang mendatangkan penyesatan terhadap orang-orang yang
menolak kebenaran dan suka kejahatan. Karena itu kita lihat kontrol hati kita sekarang, apakah kita ada di golongan yang mengasihi kebenaran dan suka akan kejahatan, atau kita di golongan yang tidak, di luar itu. Nah saudara, karena apa? Fenomena yang kita lihat pada akhir-akhir ini adalah orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, orang-orang yang menyatakan diri sebagai orang percaya, tetapi dalam perbuatan tingkah laku masih suka melakukan kejahatan. Nah, walaupun mereka orang-orang Kristen pergi ke gereja, ya, pergi beribadah, tetapi dalam kehidupan mereka tidak menunjukkan sikap tanda-tanda sebagai orang yang mengasihi kebenaran. Karena apa? Walaupun pergi ke gereja, walaupun memakai merek cap Kristen, tetapi masih suka melakukan kejahatan. Nah, karena itu saudara, pada akhir zaman ini akan semakin dahsyat penipuan dan dusta yang dilakukan oleh iblis untuk menjebak anak-anak Tuhan. Karena itu kalau anak-anak Tuhan yang tidak benar-benar ada dalam kehidupan kerohanian yang benar di mata Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan, akan bisa mengalami kesesatan ini. Karena apa? Tuhan hanya mengukur hati kita dari seberapa hati kita mengasihi Tuhan. Nah saudara, bukan karena kita orang Kristen, tetapi Tuhan menuntut perbuatan di mana menunjukkan bahwa kita ini orang yang mengasihi kebenaran atau tidak. Karena kalau orang mengasihi kebenaran, tidak akan berkompromi dengan berbagai kejahatan, tidak akan berkompromi dengan berbagai hal-hal kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, sayangnya sekarang itu gereja-gereja tidak memperhatikan ini, tidak memperhatikan bahwa setelah beribadah pulang masih berkompromi, masih suka kumpul dalam kelompok-kelompok yang melakukan kejahatan. Nah, kalau kita ada dalam kategori golongan ini, maka Tuhan akan mengizinkan kita untuk disesatkan, untuk percaya kepada penipuan iblis. Saudara, jangan kita anggap remeh dengan penipuan atau penyesatan yang terjadi. Iblis merancangkan begitu luar biasa seperti juru selamat yang bisa menolong kita, tapi ujung-ujungnya kita akan mengalami kesesatan. Karena itu berhati-hati dan berjaga-jaga supaya hati kita harus tetap ada dalam standar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jika kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita ada dalam kategori orang-orang yang akan diizinkan Tuhan untuk disesatkan, untuk percaya kepada dusta daripada si jahat. Mari saudara, kita lihat fenomena yang terjadi, kebohongan yang sedang terjadi ini sedang membawa kita menuju kepada penggenapan nubuatan akhir zaman. Karena itu saudara, hati-hati dengan semua fenomena yang terjadi oleh virus corona di sana sini. Hati-hati sebab mereka telah merancangkan untuk suatu hari nanti kita terjebak untuk pemasangan chip atau tanda 66 yang tertulis dalam Wahyu pasal 13 ayat 18 atau ayat 17 dan 18. Nah, di sana bahwa orang yang memiliki tanda itu tidak bisa menjual dan membeli. Nah, karena itu berhati-hati, fenomena yang sedang terjadi di depan mata kita ini, kebohongan yang sedang dilakukan, dirancangkan untuk semua orang terjebak, dan akibatnya dengan kita digiring plan demi plan, setahap demi setahap untuk memakai semua tanda yang direncanakan oleh antikris untuk mengendalikan dunia ini, untuk membentuk satu tatanan dunia baru atau the new world order. Karena itu saudara, mari kita lebih berhati-hati. Kalau hati kita selama ini tidak melekat kepada Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan, marilah kita tinggalkan semua dan kita mengasihi Tuhan supaya kita tidak masuk dalam kategori orang yang akan disesatkan sehingga percaya kepada dusta yang dilakukan oleh si jahat ini. Terima kasih, inilah firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Kiranya bisa memberkati kita semua. Saya Pendeta Tony Warabai dari Papua Nabire. Selamat malam, shalom.